Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Saya Muhammad dari Makassar. Baik, Bapak Muhammad bisa bertanya langsung kepada Buya. Iya. Assalamualaikum Abuya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, silakan ya Muhammad. Iya. Terima kasih Abuya atas kesempatan yang diberikan. Ini mau tanya Abuya, apa namanya? Kalau pemakaian emas pada laki-laki kan sebenarnya diharamkan sama Islam gitu. Terus saya dengar-dengar juga kalau cincin emas ada kadarnya, anggap saja 15%, katanya ada ulama yang membolehkan. Mohon penjelasannya. Terus pertanyaan yang kedua, apakah apabila pemakaian emas itu diharamkan yang menempel dengan kulit, apakah boleh emasnya itu berbentuk kayak kepala sabuk gitu? Kepala sabuk kan nggak menempel di kulit, menempel di kain celana gitu ya, seperti gitu. Baik. Apakah diharamkan juga apabila dibuatkan di sabuk emasnya? Baik Abuya, terima kasih. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Anda laki-laki dan semua laki-laki. Kalau laki-laki itu adalah dengan gaya keperkasaan. Jangan bukan gaya sehingga yang namanya sutra nggak boleh, kecuali untuk perang. Emas disepakati para ulama, nggak ada khilaf di dalam hal ini bagi kaum pria yang sudah balik, termasuk tamyiz di dalamnya dimasukkan, yang sudah balik maksudnya. Kaum pria adalah haram menggunakan emas. Adapun kadarnya, seberapapun kadarnya, jika seandainya dipanaskan bisa terpisah, itu haram. Cincin mengandung emas. Jika seandainya dipanasi dengan caranya tukang emas kok bisa terpisahkan, berarti bentuk emasnya ada, maka itu haram. Berapa persen pun kadarnya. Jadi masih haram, ya. Jangan pakai emas, pakai yang lain. Sunnahnya adalah perak kalau Anda pengen pakai cincin. Sunnahnya perak, bukan cincin. Kalau selain perak boleh. Emas haram. Perak sunnah Nabi pernah melakukan, dan juga dianjurkan pakai mata bagi kaum pria. Tempatnya adalah jari kelingking sama jari manis, dan Nabi fi hinsirihi wa kana al-fassu fi ma yalil kaf. Kalau baginda Nabi meletakkan matanya di telapak begini, pakai perak. Kalau selain perak tidak sunnah, tapi kalau pria mubah asalkan bukan emas. Sunnahnya perak. Kalau pakai mata berkenankan. Mata begini juga boleh. Di jari manis juga boleh. Kalau di jari tengah makruh. Imam Ali mengatakan, nahana sallallahu alaihi wasallam an natakhattam fi hadhihi wa ma yaliha. Nabi melarang, Sayyidina Ali menunjuk, Nabi melarang saya pakai cincin di jari sababah, di jari telunjuk dan yang mengiringinya. Jangan di jari tengah kaum pria, sama jari ini. Adapun wanita 5 jari boleh pakai emas, pakai cincin. Kalau jempol aneh, Anda mau pakai cincin di jempol? Coba saja. Jadi di sini ya jari kelingking sama jari manis. Jari manis tidak ada larangan, maka tidak dikatakan makruh. Adapun jari kelingking Nabi melakukannya. Khilaf antara kiri dan kanan. Fiyaminihi, maka
Kita mengambil mazhab Syafi'i di kanannya. Biarpun pernah terbukti Nabi juga pakai dengan kirinya. Seperti itu. Ya, selesai. Perak, nggak usah pakai emas-emasan. Emas haram sudah selesai. Adapun emas untuk siapa? Untuk istrimu, wahai anak yang soleh. Untuk hadiah untuk ibumu sudah selesai, nggak usah kamu yang pakai. Nah, kemudian juga penggunaan emas adalah sama. Ikat pinggang dan sebagainya adalah jenis penggunaan bagi kaum pria adalah tidak diperkenankan. Nanti melebar kacamata emas, jam emas dan sebagainya. Kemudian nanti bentuk perabot rumah tangga babnya lain itu. Biarpun ibu-ibu nggak boleh piring emas, sendok emas nggak boleh. Nah, ini dibahas dalam bab kitab masalah aniyah minad dhahabi. Larangan menggunakan wadah-wadah dan bukan wadah perabot rumah tangga dari emas. Ya, ini saja insya Allah. Jadi nggak usahlah bagi siapapun, mungkin ada yang pakai emas dan sebagainya. Dugaan kami mereka belum mengerti. Sebab kalau ngerti itu nggak boleh, ngapain juga. Terlepas dari menurut medis katanya bikin begini-gini, kita terlepas dari itu semuanya. Jadi kaum pria yang mendengar suara ini, lebih baik Anda turunkan kalung Anda, hadiahkan kepada istri tercinta, atau adik tercinta, atau ibu tercinta istimewa, atau Anda simpan. Dan Anda wajib membayar zakat. Karena laki-laki kalau nyimpan emas, biarpun itu kalung, cincin, karena tidak boleh dipakai, maka dia wajib membayar zakat jika memenuhi nisabnya. Tapi seorang wanita yang menyimpan emas yang dipakai, yang dibeli untuk dipakai, tidak wajib dizakati. Ini saja. Allah alam. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.